Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Prasetyo dari kelas 11 TB3 ingin menjelaskan meresum pertemuan ketiga tentang materi membuat desain kemasan labeling produk dan jasa dan menentukan strategi distribusi. Yang pertama, membuat desain kemasan dan labeling produk jasa. Produk adalah hubungan bentuk, struktur, bahan, warna, cita, tipografi, dan informasi peraturan dengan elemen desain tambahan untuk membuat produk agar produk ini menjadi lebih cocok untuk dipasarkan atau gampang dipasarkan. Dalam desain kemasan ada beberapa unsur kemasan. Membuat desain kemasan bidang produk jasa desain ada beberapa unsur di dalam kemasan. Yang pertama, kategori atau jenis produk. Yang kedua, merek. Yang ketiga, varian, lebih dari satu pilihan. Yang keempat, manfaatnya, fungsionalnya, apa manfaat dari kemasan tersebut. Yang kelima, ukuran, berat, dan detail isi. Keenam, touchy to action. Terus ada juga jenis desain kemasan produk. Yang pertama, kemasan primer, kemasan yang paling dekat dengan produk itu sendiri. Yang kedua, kemasan sekunder, kemasan yang berisi beberapa produk, jangan kemasan primer. Dia termasuk kemasan yang berisi beberapa produk, kemasan primer. Yang ketiga, kemasan tracer, kemasan yang paling luar dari produk, juga disebut dengan kemasan curah atau transit. Terus selanjutnya kita manfaat dari desain produk. Yang pertama, sarana promosi ke pelanggan. Kita harus memiliki sarana untuk mempromosikan ke pelanggan. Yang salah satunya, alasan terpentingnya untuk mempertimbangkan bahan desain kemasan produk Anda yang akan dipasarkan kepada pelanggan Anda. Yang kedua, menarik empati konsumen. Anda dapat menggunakan kemasan produk untuk memanfaatkan emosi tertentu dan membuat konsumen empati pada Anda. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan pengakuan merek. Konsistensi. Salah satunya konsistensi adalah kunci untuk membangun pengakuan merek. Pengenalan merek penting bagi bisnis. Yang keempat, menjaga kredibilitas bisnis. Anda dapat menggunakan kemasan produk untuk mengkomunikasikan kredibilitas diri. Yang kelima, membedakan merek dengan merek lainnya dengan baik. Kita harus membedakan merek kita dengan merek lainnya, baik pelanggan berada di toko maupun berbelanja online. Mereka akan pasti mencari sesuatu yang menonjol. Kita harus membedakan. Misalnya produk kita sama, tapi kita harus bikin produk kita itu memiliki perbedaan, contohnya dengan mereknya atau labelingnya jangan sama, soalnya agar pelanggan dapat tahu mana punya kita. Yang keenam, kepraktisan atau kemudahan. Anda dapat menjelajahi beberapa opsi pengemasan produk yang menawarkan fungsi dan kepraktisan tambahan pada konsumen. Yang kelima, tahap proses desain kemasan produk. Tahap pertama, persiapan. Saat membuat proses desain kemasan produk, yang terpenting pertama itu adalah persiapan, kesediaan kita. Yang pertama, mendapat semua info dan elemen yang dibutuhkan. Yang kedua, bertemu desainer sama dalam brief, sama dalam tempat. Mengenal nilai merek, kehadiran visual, serta
buku merek. D. Mengembangkan konsep. Yang ke tahap 2, desain paket. Kita harus memiliki desain yang menarik agar pelanggan tuh memiliki ketertarikan terhadap desain yang kita punya, produk yang kita punya. Makanya harus memiliki desain yang paket yang bagus. Beberapa hal yang membuat desain kemasan itu, kita harus memilih mode warna yang benar, tidak terlalu aneh lah, jelek, tidak terlalu warna yang tabrak. Kedua, hierarki informasi. Yang ketiga, organisasi lapisan komunikasi. Selanjutnya yang keempat, orientasi. Yang kelima itu kan gambar dan teks bergaris. Kita harus meletakkan desain itu ada gambarnya atau teks bergaris tulisan. Yang tahap ketiga, persetujuan dari desain kemasan produk. Harus ada persetujuan. Yang keempat, pracetak atau masa percetakan utamanya. Yang perlu diperhatikan selama pencetakan ini, yang pertama, reproduksi warna dan profil flash atau ICE. Kedua, keselarasan guidelines. Yang ketiga itu ada ukurannya, polanya, elemen lain yang mungkin mengaruhi tampilan kemasan tersebut. Yang tahap kelima, pencetakan kemasan produk. Mana pencetakan ini, yang pertama itu riset perancangan yang harus dilakukan dalam penelitian yang memadai tentang merek produk, desain pasar sebelum merancang kemasan apapun. Yang kedua, pemilihan bahan dan bentuk yang sesuai. Pikirkan di mana produk yang akan dijual. Terus desain sederhana. Desain sederhana dan pesannya yang jelas. Desain sederhana dan harmonis jauh lebih efisien dalam menyampaikan pesan kepada pelanggan. Yang keempat, perhatikan siap target pasar. Kita harus memperhatikan target pasar kita siap atau tidak. Penting bagi desainer untuk memahami target audiens, target pendengar ya. Yang kelima, itu ini. Gunakan gambar dan grafis berkualitas tinggi. Pelanggan tahu cara mengenali foto berkualitas karena mereka dikelilingi setiap hari. Hindari menggunakan banyak tuersasi. Teks harus jelas. Pilih warna yang tepat. Perlu memberikan penekanan khusus pada pemilihan warna. Yang ke-8, gunakan font yang mudah dibaca agar pelanggan tuh mudah membaca tulisan. Jangan terlalu kecil, jangan buat terlalu besar.
yang teks harus terlihat jelas namun sederhana sehingga tidak mudah dibaca, tidak susah dibaca dari jarak jauh dan cepat. Yang kedua ini menentukan strategi distribusi. Materi yang kedua ini menentukan strategi distribusi. Apa itu strategi distribusi? Strategi distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Menerapkan merek distribusi yang efisien adalah kunci memperoleh keberuntungan dan mempertahankan pelanggan sejahtera. Apa itu pentingnya strategi distribusi? Orang akan mungkin mengenal strategi distribusi sebagai sebuah hal yang simpel. Padahal proses distribusi merupakan proses yang panjang serta kompleks. Ada banyak sektor yang harus diperhatikan untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar maupun membebani produsen, sekaligus mempermudah konsumen untuk mendapat produk barang atau jasa yang mereka butuhkan. Apa saja jenis strategis distribusi dan contohnya? Yang pertama, distribusi langsung atau direct, merupakan strategi di mana produsen secara langsung mengirimkan atau menjual produk ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung atau indirect, memperoleh kemudahan dan menyampaikan barang ke tangan konsumen. Ini tidak melibatkan perantara yang membantu dalam logistik dan penempatan barang. Yang kedua, distribusi eksklusif, melihat kesepakatan dengan pengecer untuk menjual produk milik dia etalase tertentu saja. Yang keempat, distribusi intensif, memasukkan sebanyak mungkin produk di berbagai lokasi retail. Yang kelima, distribusi selektif, produk distribusikan lebih dari satu lokasi, banyak lokasi, tidak hanya satu, tapi jualannya tidak banyak dibanding distribusi intensif. Apa saja status strategi saluran distribusi? Yang pertama, produsen ke konsumen. Yang kedua, produsen, pengecer, dan ke konsumen. Ketiga, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Yang terakhir, produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Faktor yang mengaruhi strategi distribusi: yang pertama, lokasi bisnis, kedua, lokasi target pasar, ketiga, ketersediaan, yang keempat, gudang stok, yang kelima, transportasi dan logistik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bila kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.